Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema readingan kali ini mengenai si karmik memperalat pasangannya untuk menghancurkanmu. Oke ya, mari kita lihat energinya ya dari seseorang yang sepertinya sudah lama nih berseteru sama kamu atau berkonflik dengan dirimu ya. Dia yang suka cari gara-gara sama kamu ya. Oke, ini buat kamu yang resonate aja ya guys ya. Yang mana saat ini atau kemarin-kemarin kamu berseteru dengan seseorang ya guys ya. Dan sepertinya orang yang berkonflik sama kamu ini ya menggunakan orang lain untuk menghancurkanmu, yaitu dia minta bantuan dengan orang di sekitarnya ya, dan di sini adalah pasangannya sendiri ya. Dia berusaha untuk memperalat pasangannya agar mau mengikuti apa maunya dia. Mari kita lihat di sini energinya guys ya. Oke. Well guys, sekedar informasi kalau kamu mau request readingan dengan tema yang sesuai dengan keinginan kamu atau sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung dengan channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, terima kasih. Mari kita lihat di sini ya guys ya. Si karmik memperalat pasangannya untuk menghancurkanmu ya. Oke, di sini ada Two of Swords, ada Justice, ada Three of Swords, ada Ten of Pentacles, ada The Sun, ada Princess of Swords, ada Five of Pentacles, ada Ace of Wands, ada Ace of Cups, ada Ten of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Well guys, di kartu pertama ya, in the first card, kamu lihat sendiri di sini ada gambar dua orang yang sedang bertarung ya. Sepertinya ini menggambarkan sebuah perseteruan atau pertengkaran atau perselisihan atau permusuhan di antara kamu dengan seseorang yang terkoneksi dengan dirimu, yang kamu tahu bahwa dia bermasalah sama kamu ya. Orang ini memang suka cari gara-gara ya di circle tertentu ya, tidak hanya dengan dirimu, tapi dimanapun dia berada, dia ini orangnya memang agresif ya guys ya. Dia selalu ingin seperti menjadi seseorang yang memiliki otoritas dan dia memiliki sikap yang sangat dominan ya terhadap segala sesuatunya ya guys ya. Entah itu milik dia atau bukan ya, artinya dimanapun dia berada, dia ini berusaha untuk mendominasi ya. Itu memang sudah ciri khasnya, memang sudah karakternya seperti itu. Makanya nggak heran kan dia memusuhi kamu atau dia cari gara-gara sama kamu sampai kamu berseteru atau bermasalah dengan dia, karena dia yang cari-cari masalah ke kamu gitu ya guys ya. Memang itu wataknya seperti itu ya, dimanapun dia berada ya. Selain di circle kamu, di circle sebelumnya, di komunitas sebelumnya, pembawaannya pun sama ya. Dan itu sudah menjadi habit atau kebiasaannya seperti itu ya, dimana dia berada,
dia selalu ingin mendominasi semuanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak nurut atau nggak mau ngikutin apa maunya, ya udah dia mulai deh ya nyeleneh, mulai deh dia beraksi ya, bertindak sesuka hati ya, semaunya dia gitu loh guys ya. Itu memang sudah karakternya seperti itu ya, mau gimana lagi ya guys ya. Nah, dan kebetulan saja kamu ketemu sama orang ini atau orang ini ada di circle kamu ya, dan kamu tidak terlalu mengenal dia gitu kan, sehingga mungkin saja di antara kamu ini agak kaget atau terkejut ya mengetahui karakter aslinya. Nah, seperti itu ya. Karena orang ini diam-diam dia berusaha untuk tidak menampilkan dirinya apa adanya ya, dan dia selalu menyembunyikan keburukannya itu ya, sifat buruknya ya, agar tidak diketahui banyak orang termasuk dirimu ya. Tapi ketika kamu mengelak atau menolak kemauannya ya, maka muncullah sifat aslinya dia. Nah, seperti itu. Dan dia ini juga tipe orang yang tidak mau kalah ya dengan orang lain gitu ya, dari segi atau aspek apapun di dalam kehidupan ini ya. Dia selalu struggle dan berusaha untuk mengalahkan seseorang yang dia anggap sebagai saingannya ya, walaupun kamu nggak pernah berpikir untuk bersaing dengan dirinya ya, tapi orang ini sepertinya juga kompetitif ya. Dia suka bersaing atau dia menyaingi orang lain karena dia kan orangnya ini dominan ya guys ya, jadi selalu ingin terdepan gitu ya, selalu ingin jadi number one dan selalu ingin diprioritaskan ya. Mungkin ini pasangannya sudah tahu karakter aslinya seperti itu ya guys ya. Walaupun begitu pasangannya juga tidak bisa komplain ya, karena mungkin saja karakter pasangannya juga sama seperti dirinya ya, atau pasangannya ini tidak berdaya ya karena dia sangat mendominasi ya guys ya. Nah, di sini ya ketika dia melawan kamu, mencoba untuk mengalahkan kamu atau berusaha untuk bisa menjatuhkan dirimu ya, di sini dia berusaha untuk menyeimbangi kamu ya guys ya, menyeimbangi kamu dari segala arah dan dari segala aspek kehidupan yang kamu miliki ya. Pokoknya dia nggak mau kalah ya. Ibarat kata ya, contohnya kalau kamu beli TV baru ya, dia akan beli motor baru. Kalau kamu beli motor baru, dia akan beli mobil baru. Kayak gitu loh guys ya. Jadi dia selalu berusaha untuk mengalahkan dirimu dan berusaha untuk membuat kamu tertekan secara mental gitu ya guys ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya lah yang berkuasa atau dirinya lah yang memiliki kewenangan atau otoritas yang lebih tinggi ketimbang dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Jadi jangan berani sama dia. Ibarat kata itu seperti itu ya. Dia kayak mengirimkan message atau pesan tersirat yang mana kalau kamu jeli, kamu akan ngerti bahwa dia itu tidak mau kalah dari kamu gitu ya. Makanya kan kelakuannya itu rada nyeleneh atau rada lain gitu ya guys ya. Beda mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Mungkin saja ini adalah tetanggamu sendiri ya, yang selalu berusaha untuk bersaing sama kamu ya, menyaingi kamu ya. Atau dia yang berusaha tidak mau kalah ya dari segala aspek kehidupan gitu ya guys ya. Di sini orangnya memang suka pamer ya, atau suka menunjukkan apa yang dia miliki atau kelebihan-kelebihan yang dia punya gitu ya guys ya. Dia selalu ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa untuk sesuatu gitu ya guys ya. Dan di sini dia selalu berusaha untuk bersanding dengan dirimu gitu ya guys ya. Dia selalu ingin terlihat atau tampil melebihi dirimu ya, dari segala aspek apapun itu ya. Dan di sini sepertinya orangnya buta mata hati ya guys ya, karena dia nggak peduli benar atau salah, dan dia menghalalkan segala cara ya untuk bisa mengalahkan dirimu kayak gitu ya. Dia ingin ada yang kalah dan menang ya, dan dia sangat berhasrat serta berambisi untuk menjadi pemenang ya. Di sini dia sakit hati loh guys ya, sakit hati melihat kamu yang tidak bisa dijatuhkan oleh dirinya, yang sampai saat ini tidak terjatuh atau masih belum tumbang ya, walaupun dia selalu mengusahakan untuk bisa membuat kamu terjatuh, tapi kamu tidak jatuh-jatuh juga ya. Akhirnya dia sakit hati, apalagi ya dia melihat kehidupan kamu sepertinya ini mapan ya, dikonfirmasi oleh Ten of Pentacles, yang mana kamu terlihat berkecukupan, memiliki kehidupan yang sejahtera, makmur, aman, sentosa gitu ya guys ya.
yang mana kamu bisa berbahagia dengan kehidupanmu sendiri ya, bersama dengan pasangan atau orang-orang terkasih yang ada di sekitarmu, yaitu keluarga kamu sendiri ya. Di sini dia melihat bahwa kamu ini sampai detik ini masih bisa sumringah, tersenyum, tertawa, bercanda, atau masih bisa menikmati kehidupan dengan sukacita gitu ya guys ya. Dan itu bikin dia sakit hati ya. Kenapa? Karena dia tidak sebahagia kamu sebenarnya ya. Dia di sini sebetulnya sengsara ya secara batin ya guys ya. Dia tertekan dengan kemauannya sendiri, dengan hasratnya yang menggebu-gebu untuk mengalahkan dirimu, untuk menyaingi kamu, untuk menjatuhkan kamu ya. Karena memang dia ini tipe orang yang suka berkelahi sepertinya ya guys ya. Berkelahi untuk mengalahkan orang itu bagi dia ada kepuasan batin tersendiri gitu loh guys ya. Ya, dia seperti itu ya. Jadi kalau dia mengalahkan kamu ya, dia menang gitu ya, wah dia sangat girang banget ya, bahagia banget, luar biasa ya. Jadi kebahagiaannya ini terletak pada kekalahan orang lain, penderitaan orang lain, kesengsaraan orang lain, seperti itu ya. Karena dia tipe orang yang kompetitif, agresif, jadi dia orangnya nggak mau kalah, kemudian dia akan bertindak sewenang-wenang atau semena-mena sesuka hatinya dia ya, untuk bisa membuat suatu pertengkaran atau permusuhan ya, untuk membuat lawannya menjadi kalah dari dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan dia rela melakukan berbagai macam cara atau menghalalkan segala cara ya. Namun di sini aku melihat bahwa kamu sepertinya tetap pada vibes atau getaran energi yang positif ya guys ya. Di sini terlihat kamu begitu tenang ya. Di antara kamu ada juga yang rajin beribadah atau rajin bermeditasi ya, menenangkan diri, menenangkan pikiran, menenangkan hati ya. Karena kamu sebetulnya nggak mau cari ribut gitu ya guys ya. Cuman orang ini kayaknya ngejar terus ya, ngejar kamu gitu ya. Karena dia kalau orang yang dia musuhi ini nggak bisa ditundukkan atau nggak bisa dikalahkan, itu dia benar-benar kayak, sorry tuh saya kesetanan gitu loh guys ya. Benar-benar dia tertekan banget secara mental ya, stres dia ya. Pokoknya dia harus bisa mengalahkan targetnya gitu ya. Karena dia kan tipe orang yang sangat kompetitif ya guys ya, suka atau senang sekali bersaing. Karena dia merasa kebahagiaannya tuh di situ gitu loh guys ya. Dia senang, dia bahagia ketika melihat lawannya kalah, ketika melihat lawannya tak berdaya, ketika melihat lawannya tertunduk atau lemah di hadapan dia gitu loh guys ya. Karena dia adalah tipe orang yang sangat dominan di segala tempat ya. Tidak hanya di dalam keluarganya, tapi di luar rumah dia pun dia juga berusaha untuk dominan ya. Makanya dia juga suka mengontrol atau mengatur-ngatur orang ya. Di sini kalau orang nggak kenal sama dia akan cepat tersinggung dan akan merasa ilfil atau merasa tidak nyaman ketika bersamanya ya, karena orang ini suka ngatur ya, mengatur-ngatur gitu ya, dan suka ikut campur juga urusannya orang lain ya. Padahal dia nggak punya hak sama sekali ya, karena dia mungkin posisinya adalah tetangga ya, atau dia statusnya hanya teman saja gitu ya, tapi dia berani ikut campur ya, berani untuk masuk ke dalam kehidupan orang lain karena dia merasa punya kuasa. Nah seperti itu, makanya kan dia mempertahankan kekuasaannya itu dengan memusuhi orang-orang yang dia anggap memiliki potensi atau kualitas yang lebih daripada dirinya. Nah seperti itu ya guys ya. Namun di sini aku melihat bagusnya dirimu ya, kamu tidak mempedulikan orang yang seperti itu ya, kamu tidak ambil pusing gitu ya, walaupun kamu tahu ya bahwa kelakuan toksiknya dia ini juga sedikit banyak memberikan efek yang negatif gitu ya, kamu pun juga merasa terganggu gitu ya, tapi kamu berusaha untuk tenang, berusaha untuk berdamai dengan situasi atau kondisi yang terjadi saat ini ya. Kamu tidak mau berdebat dan masuk ke dalam drama permusuhan yang dia ciptakan gitu. Kamu lebih memilih untuk menepi atau menyendiri atau menenangkan diri ya. Itu jauh lebih baik agar kamu tetap berada dalam pemikiran yang sehat dan waras, seperti itu ya guys ya. Karena orang ini sorry to say ya, sepertinya menggila atau membabi buta ya untuk bisa mengalahkan seseorang ya.
dia ini ya karakternya, sorry tuh saya agak kekanak-kanakan gitu loh guys ya, masih belum dewasa ya. Artinya dia ini tidak mengenal batasan dan dia sering sekali melanggar batasan yang sudah ditetapkan ya. Dia tidak ngerti bahwa ini loh batasan kamu itu posisinya hanya tetangga atau kamu ini hanya sebatas teman. Dia nggak peduli dan dia berani untuk melanggar batasan itu karena dia merasa punya otoritas ya, punya kuasa, dan itu didorong oleh karakter dominan yang dia miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini pun dia berusaha untuk memantau kamu dari kejauhan ya guys ya, celengak-celenguk ya, melihat setiap pergerakanmu atau aktivitasmu ngapain aja gitu ya. Kemudian setelah itu dia kayak ngadu ke pasangannya gitu ya guys ya. Orang ini kayaknya tipe adu domba juga gitu ya. Kayak suka ngompor-ngomporin atau manas-manasin pasangannya ya, biar pasangannya ini juga tergugah atau tergerak untuk bergerak mengikuti apa kemauannya ya, kayak berusaha untuk membangkitkan gairah permusuhan. Seperti itu ya guys ya. Kalau kamu ini cewek, orang ini bisa jadi cewek ya. Kalau kamu cowok, dia cowok gitu loh guys ya. Satu gender ya guys ya. Dan di sini dia melihat apa aja sih aktivitas kamu atau kegiatan kamu sehari-hari gitu ya, agar dia tahu gitu seperti apa progres atau kemajuanmu di dalam kehidupanmu ya. Karena orang ini suka ikut campur atau ngurusin urusannya orang gitu kan. Jadi kalau sehari aja tidak melihat aktivitas kamu, itu dia rasa resah dan gelisah. Tapi setelah dia meneropong dirimu ya dari kejauhan, dia akan ngadu ke pasangannya ya. Dia memperalat pasangannya untuk menghancurkan kamu ya, karena dia sepertinya nggak bisa lagi menghadapi kamu atau dia kewalahan menghadapi kamu ya, karena kamu nggak ada respons, kamu nggak ada feedback, kamu nggak nanggepin, nggak kasih dia jawaban atau reaksi gitu ya, kamu nggak bereaksi. Itu kenapa dia penasaran ya, makanya dia nyuruh pasangannya untuk bisa menjatuhkan dirimu ya, bahkan menghancurkanmu melalui pasangannya ya. Jadi pasangannya kayaknya disuruhnya gitu ya guys ya, karena di sini dia terdesak dengan yang namanya ekonomi ya guys ya. Dia di sini memiliki kondisi finansial atau ekonomi yang tidak stabil, bahkan cenderung menipis atau menurun ya, mengalami kesulitan ekonomi ya. Tapi dia memiliki hasrat yang besar untuk bersaing kayak gitu. Gimana ya guys ya, dia pengen menyaingi orang, ingin bersaing sama orang, tapi nggak sesuai sama kemampuan dia ya. Dia pengen memiliki kekayaan atau pengen jadi kaya atau pengen memiliki status yang tinggi atau pengen disebut orang kaya gitu ya, tapi dia tidak memiliki kualitas yang sebanding atau setara dengan itu gitu. Jadi dia ini sebetulnya sengsara sih dengan kehidupannya ya, tapi dia mencoba untuk menyembunyikan itu semua karena dia malu ya, sebab dia gengsi orangnya ya. Dia terlanjur untuk mengatakan kepada semua orang-orang di sekitar bahwa dia ini orang yang berada, orang punya, bahwa dia memiliki kualitas yang bagus di dalam kehidupannya gitu ya. Padahal di sini dia sering sekali mengalami kendala di dalam perekonomian ya. Dan di sini aku rasa ya, entah dia yang bekerja atau pasangannya yang bekerja ya, di sini pekerjaannya sedang tidak baik-baik saja. Ada masalah di dalam pekerjaannya ya, yang mana ini berdampak pada perekonomiannya yang makin hari kayaknya makin menurun. Makanya kan melihat kamu memiliki progres yang bagus di dalam kehidupanmu, dia jadi kayak berapi-api ya, membara ya guys ya, kayak nggak suka ya, makin nggak senang sama kamu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Ace of Wands ya guys ya. Bahkan dia karmik ini ya memperalat pasangannya untuk mau mengikuti apa keinginannya ya, untuk mengalahkan kamu, untuk menjatuhkan kamu, untuk mengalahkan dirimu, bahkan menghancurkanmu ya. Bahkan dibela-belain si karmik ini ngajak pasangannya ya, atau menyuruh pasangannya untuk menemui orang magic atau dukun ya guys ya, untuk bisa melawan dirimu dan mengalahkan kamu ya. Karena dia di sini penasaran gitu ya guys ya, penasaran dengan kehidupanmu, kenapa hidupmu bisa lebih baik ketimbang kehidupannya ya. Padahal kan kita nggak bisa mengatur kehidupan orang, iya kan? Setiap orang kan bebas untuk menentukan kehidupannya masing-masing, iya kan? Kita nggak bisa mengontrol, apalagi sampai ingin
mengambil kendali hingga ingin mengatur-ngatur, ikut campur urusan orang itu nggak bisa ya. Tapi yang namanya karmik di sini ya, dia suka bahkan senang sekali melanggar batasan yang sudah ditetapkan ya. Jadi dia tuh nggak mau tahu batasan-batasan setiap orang ya. Dia selalu saja kayak bertindak sesuka hati, semena-mena terhadap orang lain gitu loh guys ya. Jadi di sini dia sampai bela-belain ya, beli jampi atau dia meminta orang magic untuk ngerjain kamu atau ngirim energi negatif gitu ya guys ya, agar kehidupan kamu itu tidak baik-baik saja ya. Mungkin karena dia takut kalah ya, atau karena dia merasa iri ya melihat kehidupan kamu yang terlihat baik gitu ya guys ya, atau terlihat lebih baik ya. Makanya kan dia di sini kayak nggak puas ya dengan memusuhi kamu atau dengan terang-terangan menyaingi kamu ya. Apalagi di sini kondisi keuangannya lagi kritis banget ya guys ya. Makanya dia memperalat pasangannya untuk bisa menghancurkan dirimu ya. Entah itu dia mengadu domba kamu dengan pasangannya ya, atau dia ngompor-ngomporin, manas-manasin pasangannya ya agar menyerang kamu, agar ikut-ikutan memusuhi kamu gitu ya guys. Jadi dia di belakang layar ini kayak berusaha untuk membuat pasangannya ini bergerak ya, agar ikut-ikutan memusuhi kamu atau mencari gara-gara sama kamu gitu ya. Pokoknya pengen kayak bikin hidup kamu tuh kayak nggak tenang gitu loh guys ya. Jadi serba salah ya, karena dia si karmik ini ya mengajak pasangannya juga untuk bisa membuat kamu merasa terperdaya dan tidak berdaya ya dengan kelakuan-kelakuan toksiknya mereka gitu ya guys ya. Tapi di sini ya syukurlah semuanya sepertinya baik-baik saja ya, karena kamu ini termasuk orang yang dilindungi atau diproteksi oleh semesta ya. Semesta tidak akan membiarkan orang sebaik kamu atau orang yang tidak bersalah atau orang yang tidak pernah melakukan hal yang buruk kepada orang lain itu mendapatkan gangguan atau serangan energi negatif dari orang tersebut ya. Semesta akan berpihak dan melindungi orang yang berada di jalan kebenaran ya guys ya. Seperti itu ya. Jadi di sini kamu no need to worry ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, dan nggak perlu takut ya guys ya. Walau apapun yang mereka lakukan ya, termasuk si karmik ini berusaha untuk memperalat pasangannya untuk menghancurkan kamu, entah itu secara terang-terangan gamblang ya, atau secara diam-diam menggunakan black magic gitu ya guys ya, itu pun semua nggak akan jalan ya kalau tidak seizin Tuhan ya. Oleh karena itu, selalu dekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta, karena Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta adalah sebaik-baiknya pelindung bagi kita makhluk ciptaannya. Nah, seperti itu. Dan di sini aku melihat semakin hari pasangan ini semakin terbebani ya. Dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya guys ya. Si karmik bersama pasangannya ini sama-sama terbebani ya. Padahal pada awalnya hanya karmik yang terbebani ya, beban pikiran, beban tekanan batin atau tekanan mental ya, karena ambisinya yang sangat besar untuk mengalahkan dirimu ya. Dan dia ngajak-ngajak pasangannya ya, bahkan memperalat pasangannya untuk ikut-ikutan memusuhi kamu juga gitu ya, karena dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan untuk bisa mengalahkan dirimu ya, karena jiwa kompetisinya sangat besar dan meronta-ronta ya, selalu ingin berusaha membuat kamu itu kalah ya, kalah darinya dari segala bidang. Nah gitu ya, orang ini terlalu banyak gengsi atau terlalu banyak tingkah ya guys ya, sehingga dia tidak fokus sama kehidupannya sendiri. Justru itu sebetulnya merugikan dirinya karena terlalu fokus sama kehidupan orang lain ya. Dia selalu menengok dan meneropong kehidupan orang tanpa dia sadari kehidupannya sendiri bersama dengan pasangannya ini mulai acak-adul, mulai berantakan ya guys ya. Dan di sini dia memikul beban yang teramat berat. Setiap harinya dia terbebani oleh pikirannya sendiri dan oleh hawa nafsunya yang tak terkendali untuk bisa berusaha menghancurkan pencapaian-pencapaian yang telah berhasil kamu capai. Karena di sini rasa kompetisinya sepertinya sudah berubah menjadi rasa iri hati dan kedengkian, karena hingga detik ini dia tidak mampu mengalahkan dirimu dan
tidak bisa membuat kamu tumbang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Libra. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini ya. What is message from the universe for you? Alright, di sini ada berries, and then ada strength and control. Alright, you see guys? Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu mesti sabar ya guys ya, menghadapi mereka yang toksik ini ya, mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, mengalahkan kamu, bahkan menghancurkan hidupmu ya. Karena apa? Karena setiap niat, entah itu niat baik atau buruk, itu semua pasti akan berbalik dan kembali kepada pelakunya ya. Jadi kamu jangan khawatir ya, ini hanya sebatas tantangan yang perlu kamu hadapi atau perlu kamu lewati ya guys ya. Dan masa ini akan berakhir pada waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh semesta ya. Tantangan ini hadir untuk kamu ya, sebetulnya hanya untuk membuat kamu menjadi tertrigger hingga termotivasi agar kamu terus bersemangat dalam mencapai suatu pencapaian di dalam kehidupanmu ya. Terkadang kalau kita ingin sukses, kita mesti keluar dari zona aman atau kita harus berani untuk bisa menghadapi tantangan hidup ya, sehingga itu akan membuat kita makin bersemangat dan membuat kita semakin bertekad untuk bisa terus berprogres ya guys ya. Terkadang kita perlu kayak vitamin atau multivitamin untuk membuat kita tetap bersemangat dalam kondisi yang mana kita tetap segar bugar, berada dalam situasi yang sehat untuk terus bekerja dan menghasilkan karya terbaik dari hasil pekerjaan kita ya. Jadi orang-orang toksik atau orang-orang yang mengganggu kalian ini ya, yang mana si karmik dengan pasangannya ini ya berusaha untuk menjegal kamu ya ketika kamu ingin mencapai suatu pencapaian, ini hanyalah bagian daripada rintanganmu ya, dan sebagian daripada ujian hidupmu ya. Namun ini tidak akan bertahan lama ya, karena ada fase atau masanya di mana kamu akan keluar daripada situasi sulit ya, dan mereka pun akan kembali kepada kehidupan mereka sendiri ya. Dan setiap perbuatan yang mereka lakukan itu akan berbalik dan kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi kamu nggak perlu mengkhawatirkan apapun, kamu fokus aja terhadap apa yang kamu kerjakan saat ini dan tetaplah menjadi kuat ya. Di sini ada strength, pesannya tetaplah menjadi kuat ya, perkuat mental kamu dan pertahankan kekuatan jiwa kamu dalam menghadapi situasi atau kondisi yang tidak mendukung, situasi atau kondisi yang sulit yang membuat kamu secara emosional terganggu atau terusik ya dengan perilaku-perilaku toksiknya mereka ya. Tetap perkuat iman kamu, keimanan kamu, teguhkan hati kamu ya, sabarkan hati kamu, karena semua ujian atau cobaan hidup dari orang tersebut ya akan segera selesai atau usai apabila kamu bisa menahan diri ya dan bisa melewati ujian kali ini dengan kesabaran ya guys. Jadi di sini kamu mesti tetap tegar dan berusaha untuk kuat dengan berfokus kepada kehidupan sendiri dan selalu kontrol atau kendalikan diri sendiri, terutama emosi kamu. Jangan sampai terpancing dengan kelakuan-kelakuan toksik yang mereka lakukan, karena mereka memang sengaja melakukan itu untuk memancing kamu, untuk men-trigger kamu agar kamu marah, agar kamu terbangkit amarahnya sehingga kamu tidak konsentrasi ya, fokus kamu jadi pecah ya, sehingga itu mengakibatkan pekerjaan kamu jadi stuck atau berantakan gitu ya guys ya. Mereka memang
tujuannya ke arah sana ya. Itu kenapa mereka sengaja mengganggu atau bikin onar atau cari gara-gara sama kamu. Jadi nggak usah diladenin ya. Jadi di sini berusahalah untuk bisa tetap tegar dan mengendalikan diri sendiri agar tidak dikuasai oleh amarah dan tetap berada pada level energi yang positif ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Raj Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya!